Ini baru saya tanam tomat setinggi ini Pak, biasanya enggak. Karena ya karena itu juga sih, kalau yang produk lain biasanya baru setengah anjir itu ya, udah kena itu sih keriting daun, jadi udah nggak bisa naik lagi Pak. Kalau ini kan enggak, ini tahanan virusnya lumayan, jadi bisa produksi terus ke atas. Saat petani lain khawatir tanamannya habis karena virus, tomat yang satu ini justru tumbuh tinggi dan terus berproduksi. Ketahanan terhadap virus bukan sekedar keunggulan, tetapi investasi untuk hasil panen yang optimal. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan tomat komodor milik Mas Doyo di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menurutnya, kunci sukses bertani tomat adalah dengan cara mempertahankan daun supaya tetap hijau dan mencegah jamur tidak bisa masuk menyerangnya. Seperti tomat komodor yang ia tanam kali ini, terlihat tinggi, buah lebat dan daun tetap hijau serta aman dari serangan patogen. Bagaimana cara budidaya yang dilakukan? Simak video selengkapnya. Silahkan Mas Doyo untuk diceritakan lagi untuk yang funginya. Kalau fungi saya tetap awalan pakai mankonsip, Pak. Karena kalau di sini kan dingin, jadi saya pakainya mankonsip untuk fungi kontak. Oke. Berarti di awal itu memang harus kontak. Kontak ya, harus kontak. Kenapa alasan harus kontak? Karena kalau di vegetatif serangan hama penyakit juga masih belum banyak, Pak. Makanya saya pakai yang kontak dulu gitu. Saya terus pakai kontak terus. Tembak kontak terus. Untuk vegetatifnya gitu. Karena dia kan biasanya kalau vegetatif itu ya karena serangannya belum banyak. Iya. Yang ada paling cuma serangan-serangan langsung gitu ya. Iya. Setelah itu adakah selain pakai mankosep? Vegetatif itu kan pakai mankosip kan. Nah, nanti di generatifnya saya pakai klorotaronil. Di generatifnya pakai trolotalon. Iya, klorotaronil. Kalau mankosep baiknya intervalnya setiap berapa hari dan mulai dari umur berapa, Mas? Ini saya masuk mankosip umur sekitar 15 HST, Pak. Masuk mankosip. Baru pertama penyepraian 15 HST. Dengan dosis berapa, Mas? Dosis sekitar 1 gram per liter air. Berarti 1 gram per liter air. Kemudian dicampurkan lagi ke tangki. Iya, tangki. Tapi juga saya mix sama insek sih, Pak. Enggak cuma itu fungi doang, itu enggak. Soalnya kalau tomat juga, kalau di vegetatif kutu kebul juga ini Pak, doyan. Ya. Iya. Makanya racunnya saya mix kalian sama ini funginya itu. Lanjut, kalau intervalnya dari mulai 15 HST itu diulangi kembali di umur berapa, Mas? Nah, ini kembali gini Pak. Itu kalau cuacanya hujannya setiap hari, saya paling lama itu sekitar 5 hari penyepraian. Interval 5 hari. Itu kalau hujannya ini setiap hari loh. Kalau hujannya udah kayak gini ya seminggu nggak apa-apa penyepraiannya. Berarti kayak ibaratnya kalau penyepraian untuk fungi itu memang udah jadi kewajiban ya? Iya, kewajiban. Jadi maksudnya mau hujan ataupun terang, iya, kemarau itu tetap. Oke. Masuk bos ini. Nah, kenapa tanamannya bersih nih? Harus kayak gitu. Oke. Kadang kalau di sini kalau kebanyakan petani sini ya Pak, itu kalau udah kayak gini, ini bahasanya udah nggak disemprot lagi Pak. Biarin udah nggak hujan gitu, udah nggak disemprot lagi. Ya udah aman. Iya, katanya tuh. Padahal itu sebenarnya nggak aman menurut saya. Soalnya Pak, kelembaban sih Pak. Walaupun tidak hujan, tapi itu karena rapat, jarak tanam yang terlalu rapat, itu kan kelembabannya itu loh Pak. Itu yang menjadi salah satu faktor jamur juga. Jadi dia nggak harus hujan itu ada jamur, enggak. Karena kelembaban juga bisa pengaruh. Apalagi ini dataran tinggi. Dataran tinggi ya. Oke, ya itulah tantangannya ya, dataran tinggi. Iya. Setelah itu Mas, untuk di generatifnya penyemprotannya diganti apa tetap mankosep? Diganti Pak. Gimana? Biasanya diganti, saya pakai klorotaronil. Itu kan kalau udah generatif itu dengan jelas penyakit itu udah mulai masuk kan. Nah, jadi saya mix sama yang sistemik. Sistemiknya pakainya apa Mas kalau boleh tahu? Sistemiknya itu kalau untuk pertama itu kalau ini ya saya pakai bahan aktif dimetomorf Pak.
terserah mau pakai merek dagang apa itu kan banyak. Yang penting saya pakai yang bahan aktifnya di Metomov. Berarti itu di mix sama yang kontak Sama juga? iya itu. Masih Yang Mankosep juga? enggak udah Chlorothalonil. Chlorothalonil. Karena udah generatif. Karena generatif. Iya. Kalau boleh tahu dosisnya dibuat berapa Mas kalau generatif? Kalau generatif itu saya naikkan, Pak. Kalau tadi kan saya pakai yang vegetatifnya, Mankosepnya pakai 1 gram per liter. Nah, ini 2 gram per liter, Pak. Untuk di Chlorothalonil. Kalau untuk di Metomov saya pakai 10 mili. 10 ml per liter. Iya, per liter. Oke, menarik. Ada lagi kah Mas setelah itu? Apa cukup? Enggak, berarti itu di rolling, Pak. Berarti cara kerja sistemiknya yang saya rolling. Jadi saya full di generatifnya pakai Chlorothalonil. Cuman yang saya ganti itu cara kerja sistemiknya, Pak. Oh, gitu. Okay. Berarti maksudnya di rolling bahan aktif gitu ya? Iya, di rolling bahan aktif. Tapi yang di rolling itu yang cara kerja sistemik. Cara kerja kontaknya tetap pakai Chlorothalonil di generatif. Oke. Wah, ini berarti memang harus tricky ya, Bos ya. Soalnya kalau jamur itu kebalnya kalau di kontak nggak terlalu ini, Pak. Nggak terlalu resisten. Yang resisten itu cara kerja sistemik. Oh, gitu ya. Iya, kalau cara kerja kontak nggak terlalu resisten. Kadang malah kalau cuacanya ekstrim saya gabungkan Mankosep sama Chlorothalonil. Itu saya gabungkan. Kalau bener-bener ekstrim gitu. Yang kontak 2, sistemiknya 1 itu. Oke, dan itu efektif, Mas? Efektif. Itu untuk bahasanya untuk inilah tembakan gitu, Pak. Jalan pintas ya. Oke. Kalau belum ini ya masih tetap Chlorothalonil sama yang sistemiknya itu cuma 1. Wow, ini makin ngebul ini Mas. Oke, nah makanya Bos ini harus ngikuti ya channel ini atau video ini, karena ini penting banget. Kalau bisa teman-teman ini bisa untuk dicatat ya, atau bisa diulang-ulang videonya ya supaya bisa lebih paham. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Mas Doyo. Setelah itu kita bicara di penanganan tadi ya, inseknya ya. Inseknya. Oke, untuk insek itu juga dari awal kan tadi tetap masuk ya? Iya, masuk. Yang paling parah biasanya apa Mas untuk insek? Oh, insek kalau awalan tetap, Pak. Saya kalau di tomat tetap faktornya kudu kebul. Kudu kebul. Iya. Okay. Untuk vegetatifnya. Kalau generatifnya itu condongnya ke ular bor. Oke. Gimana tuh cara penanggulangannya? Saya pakai bahan aktif yang kalau untuk kutu kebul ya, saya pakai bahan aktif Diaventuron, Pak. Untuk kutu kebulnya. Kalau untuk ininya ulet bornya saya pakai Emamectin benzoat. Oke, itu efektif. Emamectin benzoat juga lumayan bagus. Kalau untuk pengaplikasiannya atau penyemprotannya itu apakah dimix dengan fungi tadi? Tetap dimix, Pak. Berarti dalam satu penyemprotan itu fungi misalnya di awal Mankosep, tambah dimetoa, apa tadi? Tambah Emamectin. Enggak, bukan. Kalau awalan Diaventuron, Pak. Oh, Diaventuron dulu. Iya, Diaventuron dulu. Oke, Diaventuron. Udah 2 itu. Iya, udah 2 itu. Mankosep sama Diaventuron. Berarti untuk fungi pakai Mankosep, insek pakai Diaventuron. Itu di awal. Di awal. Vegetatif. Berarti dengan ini ya, dengan bahasa penyemprotannya bareng. Interval sama. Bareng ya, interval sama. Di generatif pun sama. Sama. Yang beda hanya bahan aktifnya. Bahan aktifnya aja, ya benar. Berarti tadi Emamectin benzoat ini dia di mix atau di rolling? Di mix sama apa maksudnya? Di mix sama yang tadi Diaventuron enggak. Saya rolling. Oh, berarti Emamectin ini masuknya di fase generatif. Iya, generatif. Kan untuk ini soalnya. Soalnya untuk menekan ulatnya ya, betul. Oke. Ya jadi kalau masih gini, Pak, kalau vegetatif ada serangan ulat ya saya masukin Emamectin. Gitu. Jadi kalau udah ulatnya udah nggak ada, baru balik lagi ke Diaventuron gitu. Berarti Emamectin itu sebetulnya nggak terus-menerus ya, tergantung kondisi ulatnya. Ya, oke. Wah, cukup jelas ini. Ada lagi Mas Doyo setelah itu? Kira-kira tipsnya apa? Kalau untuk pengendalian hama seperti itu, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Tapi saya nggak kalah penting juga nutrisi itu, Pak, yang paling penting. Nutrisi itu. Iya, harus ikut. Tadi saya menggarisbawahi Mas, jadi kan tadi konsisten pemberian kalsium nitrat, kan kapur kan?
Kapur itu kan salah satunya kan bisa menaikkan pH tanah. pH tanah ya. Ya mungkin itu salah satu keberhasilan jenengan ya, karena Iya. dia konsisten dari awal sampai Iya. akhir tetap pakai itu, Betul. ada terus. Ya. Jadi itu Pak, kalau itu agak keras di buahnya juga agak keras jadinya. Kalau kita kalsiumnya nggak ketinggalan itu bahasanya. Kalau saya kalau mau ngocor, kalau nggak ada kalsium saya berhenti dulu, nggak saya kocor gitu, nunggu kalsium ada itu, baru saya kocor. Kalau nggak ada kalsiumnya, walaupun udah ada KNO-nya tapi nggak ada kalsiumnya, saya nggak berani ngocor itu. Oke. Nah, ini juga ada menarik Mas Dayo. Kemarin minggu lalu saya baru aja membahas tentang kalsium nih di channel Cerita Tani. Iya. Jadi dia salah satunya itu fungsinya adalah sebagai semen atau pelindung sel tanaman kan, Iya. kalsium itu Iya, fungsinya. Bisa menjadi buah yang tadinya bunganya rontok menjadi tidak rontok. Iya. Membuat kualitas buah lebih baik Iya. gitu ya. Nanti para bosnya kalau pengen lebih jelas bisa ditonton ya, nanti saya kasih link dan saya sematkan di sini ya, di video ini tentang kalsium. Ada juga tentang kalium bosnya. Nah, tentang kalium untuk meningkatkan kualitas buah. Nah, ada di sini. Oke, Mas, saya pengen diskusi juga Mas tentang tadi ya, melanjutkan tentang kalsium. Ini menarik karena kan fungsinya adalah untuk memperbaiki pH tanah dan untuk kesuburan tanaman kan, kalsium itu. Nah, yang jenengan rasakan dengan penggunaan kalsium nitrat tadi ya, untuk kerontokan bunga atau buahnya gimana Mas? Itu kalau di tanaman tomat itu kayaknya nggak ada yang rontok Pak. Kalau pakai yang nitrat itu itunya sampai atas itu nyantol semua itu di tomat Comodor ini. Aman berarti? Aman ya, sangat aman. Oke, menarik. Kalau dari ketahanan penyakit gimana Mas? Cukup lumayan Pak, karena gimana ya? Ya benteng pertahanan juga di kalsium sih untuk ketahanan penyakit juga. Jadi kalau kalsiumnya kurang ya penyakit juga mesti gampang masuknya. Oke. Itu kan kalau hujannya agak tinggi, biasanya curah hujan tinggi, saya pakai kapur dolomit lagi di lubang tanamnya, Pak. Enggak cuma di pengocorannya doang. Saya tambahin lagi. Soalnya kalau enggak itu kayak tomat bisa pecah itu buahnya, Pak. Kalau di musim penghujan yang ekstrem ya. Berarti kalau di musim hujan itu nanti ada perlakuan khusus ya? Iya. Terutama kalsium itu harus yang ditinggikan lah. Ditinggikan. Ya, ditinggikan. Oke. Itu benar. Saya tadi kan pakai yang nitrat untuk kocor. Karena curah hujannya tinggi, saya kasih kapur lagi di lubang tanam. Itu setelah ngocor jadi double ya? Ya, double. Setiap kadang kalau masih musim penghujan itu sekitar 2 minggu sekali saya kasih kapur lagi. Gitu. Ya benar juga sih, itu antisipasi untuk kalian juga bos ya, pH tanah supaya tetap stabil. Mas lanjut nih, kita pengen bahas tentang karakter tomat Comodor. Oke, lanjut. Ini cerita Mas, sebenarnya nanam tomat Comodor udah berapa kali dan yang jenengan rasakan itu karakternya gimana Mas? Kalau sebelumnya kayak kalau saya itu kan nggak tahu produk ini yang baru ya, maksudnya kalau dari kapal terbang yang udah kan pakai produk lain gitu loh. Kalau ini baru tanam yang pertama kali Comodor, Pak. Nah, itu buahnya menurut saya produksinya lumayan tinggi dibanding yang lain itu, yang saya pernah coba tanam itu. Kalau dari ketahanan penyakit gimana Mas? Cukup lumayan tahan Pak. Itu tahan Gemini juga. Nah, menurut saya. Kalau produk lain itu Gemininya, keritingnya banyak ya. Tenangnya gitu. Apalagi kalau udah kayak gini. Udah mau masuk musim kemarau, aduh, keritingnya lumayan. Oke, berarti ini bener ya. Iya. Maksudnya saya bukan apa-apa ya. Jadi nanti bosnya lihat sendiri deh, nanti saya tampilkan tayangannya seperti apa gitu ya. Dan informasi bosnya, ini kan Mas Dayo ini nanam di tadi ya, di awal saya buka, nanam di masa peralihan ya, setelah puasa kemarin ya. Iya. Masih pas hujan Masih berarti. hujan. Ini kan agak nggak hujan baru sekitar 2 mingguan ini Pak. Agak nggak hujan. Oke. Pas kesananya juga masih setiap hari hujannya. Mas, boleh tahu dong rekomendasi untuk jarak tanam tomat Comodor yang ideal dibuat berapa aja? Kalau ini karena saya lahan bekas sapi ini, jadi saya lubang tanamnya itu 50. Tapi sebenarnya itu
menurut saya sih terlalu rapat, sebenarnya harusnya 60 Pak. Kalau 60 ideal kayaknya pas. Jadi kelembabannya juga agak ini berkurang. Iya. Terus kalau untuk settingan tinggi tanamannya ini kayak kan ini tanamannya kok bisa tinggi ya? Nah, ini memang sering kayak gitu atau memang gimana Mas? Ini baru saya tanam tomat setinggi ini Pak, biasanya enggak. Karena itu juga sih, kalau yang produk lain biasanya baru setengah anjir itu ya, udah kena itu sih keriting daun, jadi udah nggak bisa naik lagi Pak. Kalau ini kan enggak, ini tahanan virusnya lumayan, jadi bisa produksi terus ke atas gitu. Oke, ya mudah-mudahan tetap tahan ya Mas. Iya. Ya nanti bosnya juga bisa coba ya tomat komodor, kita rekomendasikan dia cocok di dataran menengah sampai atas juga cocok ya Mas. Cocok. Ya. Bosnya bisa mencoba, nanti kalau pengen konsultasi boleh tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau punya kendala penanaman tomat juga boleh tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Atau kalau mau bertanya ke Mas Doyo, boleh, nanti saya titipkan ke beliau. Oke, siap. Oke bosnya, itu dulu pembahasan kita kali ini tentang pertomatan dengan Mas Doyo. Cara budidayanya luar biasa Mas. Ini memang tricky bosnya, tapi memang harus dipelajari supaya hasil tanaman kalian juga bisa maksimal. Oke. Sekian dari kita, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bosnya kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun dari saya ataupun dari narasumber. Saya tutup dengan alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak Mas Doyo. Ya, sharing-sharingnya semoga bermanfaat. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di episode Cerita Tani berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.